Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dan rekan-rekan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kali ini kami akan membahas materi yang berjudul Teori Laba Karena Gesekan. Saya Abe Fandi sebagai moderator dan rekan-rekan saya Salsa Alifa Putri, Dia Dwi Fadila Amelia, Dwi Putri Ayunda, Rami Ayu Gusmanda, Tika Sari, Fedlin Zandra, Putri Tiffany Caniago, dan Aulia Latifah. Untuk lebih lengkapnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rami Ayu Gusmanda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori laba. Menurut teori ini, hasil di atas normal yaitu laba ekonomi dibutuhkan oleh perusahaan untuk masuk dan bertahan di beberapa bidang seperti eksplorasi minyak yang memiliki risiko di atas rata-rata. Teori pergesekan laba menurut Martani menyatakan bahwa pengertian laba ialah laba merupakan pendapatan yang diperoleh apabila jumlah finansial atau uang dari aset neto pada akhir periode di luar dari distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan melebihi aset neto pada awal periode. Teori ini menekankan bahwa laba timbul sebagai hasil gesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Jadi, dalam jangka panjang, pada keseimbangan persaingan sempurna, perusahaan cenderung menghasilkan laba normal saja yang telah disesuaikan dengan risiko atau laba ekonomi nol dari investasinya. Akan tetapi, setiap saat perusahaan cenderung tidak berada dalam keseimbangan jangka panjang dan dapat menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Baiklah, saya Aulia Latifah BP 19120008 akan melanjutkan materi mengenai teori laba karena pergesekan. Contohnya, pada saat krisis energi pada tahun 1970-an, perusahaan yang memproduksi material isolasi menikmati kenaikan permintaan yang tajam yang menghasilkan laba yang besar. Dengan penurunan yang tajam pada harga bensin di pertengahan tahun 1980-an, banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut yang mengalami kerugian. Ketika laba diperoleh di satu industri dalam jangka pendek, lebih banyak perusahaan yang tertarik ke industri tersebut dalam jangka panjang. Dan hal ini cenderung menyebabkan laba turun menjadi nol, yaitu menyebabkan perusahaan yang menghasilkan laba normal dari investasi. Dengan kata lain, bila kerugian terjadi, beberapa perusahaan akan meninggalkan industri. Hal ini menyebabkan harga menjadi lebih tinggi dan menghilangkan kerugian. Teori laba karena gesekan atau frictional theory of profit. Banyak bangunan tol laba Jasa Marga naik tipis. Kinerja keuangan PT Jasa Marga Tbk atau JSMR tidak terlalu impresif pada 2018. Operator jalan tol terbesar ini hanya membubuhkan kenaikan laba bersih 0,10% menjadi 2,202 triliun dari 2,200 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan perseroan di bisnis jalan tol tercatat hanya tumbuh tipis 9,67% menjadi 9,78 triliun dari perolehan 8,9 triliun di akhir Desember 2017. Adapun pendapatan total perusahaan sepanjang 2018 mencapai 36,97 triliun, naik 5,36% dari tahun 2017 sebesar 35,09 triliun. Laba bersih per saham juga mengalami pergeseran tetapi tidak berarti karena hanya naik menjadi 303,48 per saham yang naik dari 303,15 per saham. Baiklah, saya Fredlin Zandra akan membacakan slide selanjutnya. Pada contoh yang kedua, yaitu PT Telkom Indonesia Tbk, yaitu pada saat pandemi COVID-19 memberikan pengaruh yang sangat besar bagi seluruh negara di dunia. Hampir semua aktivitas para pelaku bisnis dari berbagai aspek industri terkena dampak pandemi ini dan dituntut mampu beradaptasi agar dapat bertahan. Meski demikian, ada juga beberapa sektor industri yang memiliki peluang dan prospek yang cukup baik untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Di antaranya yaitu ada industri kesehatan, makanan, e-commerce, dan information dan communication technology atau ICT sebagai BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi, yaitu PT Telkom Indonesia Tbk atau biasa disebut Telkom menjadi salah satu dari sekian banyak pelaku bisnis ICT yang diharuskan untuk beradaptasi di tengah disrupsi pandemi ini setelah mencanangkan diri untuk bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital atau digital telco. Sejak tahun lalu, adanya pandemi COVID-19 memberikan ruang akselerasi digital sehingga mengharuskan perusahaan untuk mempercepat upaya transformasi tersebut.
Baiklah, saya Dedi Fadil Amelia akan membacakan slide selanjutnya. Peluang ini tentunya ditangkap Telkom sebagai sebuah momentum, tidak hanya untuk bertahan memberikan kinerja yang cemerlang, tapi juga untuk melahirkan inovasi melalui produk dan layanan digital untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang turut mengalami pergeseran. Pandemi secara tidak langsung mengubah gaya hidup dan kebutuhan, hingga mengakselerasi adopsi digital masyarakat. Di Indonesia sendiri contohnya, demi meminimalisasi penyebaran virus, pemerintah menerapkan kebijakan PSBB, sehingga kegiatan aktivitas belajar dan bekerja dilakukan dari rumah. Kondisi ini menyebabkan pergeseran kebutuhan masyarakat, di mana internet menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini. Telkom melalui infrastruktur, platform, dan layanan digitalnya menangkap peluang ini dan menjadi enabler untuk setiap aktivitas masyarakat di masa pandemi, ujar Direktur Keuangan Telkom, Heri Supriyadi. Hal ini pula yang menjadikan Digital Business Telkomsel dan IndiHome menjadi mesin utama pertumbuhan pendapatan perseroan pada semester pertama 2020. Khususnya di masa pandemi COVID tahun 2019, IndiHome membutuhkan pendapatan sebesar senilai 10,4 triliun rupiah atau tumbuh 19,1% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, bisnis digital Telkomsel tumbuh 13,5% menjadi 31,9% triliun dan menumbuhkan kontribusinya terhadap pendapatan sebesar 72,4% dari 62,2% pada tahun sebelumnya. Untuk itu, Telkomsel secara kontinu terus melakukan pembangunan infrastruktur yang dianggarkan dari belanja modal perusahaan atau capital expenditure yang akan dimanfaatkan untuk penguatan seluruh lini bisnis, baik mobile-related bisnis, bisnis broadband, dan bisnis lainnya. Meski terjadi persaingan yang tinggi dan juga turunnya bisnis legacy, layanan digital Telkom mampu tumbuh dan mengkompensasi penurunan dari bisnis legacy. Bahkan disebut menjadi penopang bisnis kinerja perusahaan. Baiklah, itulah materi presentasi dari kelompok kami mengenai teori laba karena gesekan. Apabila ada saran dan masukan bisa diberikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.